kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Jumat pekan keempat ba'da asar di Masjid Pondok Mutiara ini, materinya membahas tentang ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Menurut catatan saya, terakhir pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan larangan seputar ilmu yang pertama. Jadi di dalam ensiklopedi larangan ini babnya sudah dibagi-bagi. Ada yang larangannya seputar bab akidah atau tauhid, ada juga larangannya seputar ilmu dan yang lainnya. Adapun larangan seputar akidah, tauhid sudah kita bahas, sudah lewat itu. Bahkan membutuhkan mungkin setahun lebih pertemuan ya, hampir 2 tahun mungkin itu. Karena memang larangannya jumlahnya banyak. Nah, kita sekarang masuk pada bagian yang berikutnya. Larangan-larangan seputar ilmu. Adapun kalau saya lihat di dalam kitabnya,
larangan seputar ilmu ini ada 26 macam larangan. Kita sudah menuntaskan yang nomor 1. Apa itu yang sudah kita catat? Larangan yang pertama dari seputar ilmu, larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah Allah. Maksudnya selain mencari ridha Allah. Baik. Dan ini sudah kita jelaskan tuntas. Hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Mohon maaf, larangan yang nomor 2. Pembahasan baru maksud saya. Babnya masih bab larangan seputar ilmu. Masih seputar ilmu. Apa itu larangan yang kedua? Larangan yang nomor 2 seputar ilmu adalah celaan. Menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuninya. Saya ulang, celaan, menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuninya. Masih koma, belum titik. Serta jahil tentang masalah akhirat. Ya, jadi kalau mau disimpulkan kalimat larangan yang nomor 2 ini adalah untuk urusan dunia mereka bersemangat mempelajarinya. Ilmu dunia mereka bersemangat, sedangkan ilmu akhirat mereka telantarkan, mereka tidak mempelajarinya. Jadi kalau mau boleh dibuat bahasa yang keren, untuk ilmu duniawi S3, sedangkan untuk ilmu akhirat playgroup atau TK. Kurang lebih kalau mau disimpulkan begitu. Ya. Jadi celaan menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuni ilmu dunia serta jahil. Apa itu jahil? Bodoh tentang masalah akhirat. Baik, kita akan bacakan dalilnya. Saya sampaikan satu dalil yang mendasari dari apa yang tadi kami sampaikan. Dalil yang mendasari tentang tema atau judul larangan nomor 2 ini. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran. Suratnya surat Ar-Rum, surat nomor 30. Kita dengarkan. Ayatnya ayat 7. Surat nomor 30, yaitu surat Ar-Rum, ayatnya ayat 7. Kita dengarkan lebih dahulu murotalnya. Allah Ta'ala berfirman surat Ar-Rum ayatnya ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ya, kita dengarkan ulang lagi. Ar-Rum ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Silakan terjemah. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Mereka mengetahui, mereka mengilmui apa yang tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan, lanjut. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Baik. Berdasarkan ayat ini, ya. Jadi dalil yang baru saja kita baca Ar-Rum ayat 7 ini adalah dalil yang mendasari larangan yang nomor 2, yaitu larangan menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuninya serta mereka jahil terhadap masalah akhirat. Berdasarkan ayat yang kita dengarkan tadi, maka materi sore hari ini kita bagi menjadi 4 bagian. Supaya enak belajarnya, kita buatkan kerangkanya. Jadi dalilnya sudah kita dengarkan, Ar-Rum ayat 7. Berdasarkan ayat ini, maka kita akan pelajari terkait dengan ayat ini 4 hal. Pelajaran dari ayat ini 4 hal. Intinya itulah, bisa dikatakan demikian. Apa itu? Yang pertama,
Yang pertama adalah makna dari surat Ar-Rum ayat 7. Apa maknanya ayat tadi? Ar-Rum ayat 7. Yang dimaksud dengan mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai, itu maknanya apa? Nah, itu nanti masuk materi nomor 1. Yang nomor 2 yang akan kita bahas adalah menepis beberapa syubhat. Ya, menepis beberapa syubhat. Sebab muncul di tengah-tengah masyarakat ini beberapa syubhat-syubhat, sehingga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka tidak mau melirik pondok-pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah. Misalnya syubhat yang beredar di masyarakat adalah yang sering kita dengarkan, anak itu kalau mondok Ustadz, terus nanti kalau lulus pondok gak bisa cari pekerjaan Pak Ustadz. Ya, apalagi di pondoknya ini mungkin tidak mengeluarkan ijazah negara. Padahal sekarang kan sudah ada kejar paket gitu, ya. Tapi memang ada sebagian pondok yang hanya mengeluarkan ijazah pondok, bukan ijazah negara. Jadi bukan dari Dikbud. Baik. Ada juga yang berpandangan orang Ustadz keluaran pondok kayak susugi Ustadz. Iya. Kata jadi apa betul pondok? Mau jadi apa? Mini maksimal Ustadz. Sudah. Pira Ustadz. Orientasinya materialistis, kapitalis, ya, seperti itu, ya. Terus kemudian ada juga Ustadz, kalau anak dimasukkan pondok, ya, maka belajar agama, maka kata mereka kemunduran kaum muslimin ini itu karena faktor ekonomi, Ustadz, bukan karena masalah agama. Macam-macam. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang tidak mau memasukkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga atau pondok-pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah. Dengan sekian banyak seabrek alasan. Ya, banyak. Tapi memang sebagian besar alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan atau orientasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini, alhamdulillah mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Sehingga memasukkan anak ke ponpes itu, terutama yang dikelola sesuai sunnah, itu keren. Masya Allah. Gitu ya, itu keren, alhamdulillah. Ya. Ada juga yang alasannya, ya Allah status negeri ya Ustaz, lawang pondok pesantren itu Ustaz mahal-mahal. La haula wala quwata illa billah. Ya. Katanya anak harus diajarkan agama, harus punya pondasi. Ternyata begitu mau tak masukkan uang pangkalnya saja Ustaz, wih bikin merinding. Belum SPP bulanannya. Oh, ya. Belum yang lainnya, uang bukunya dan seterusnya. Baik, sehingga mereka lebih memilih, wes kapopo kok sambil tak ajak taklim gitu aja lah Ustaz. Sementing tetap sekolah negeri, kok nek wis pulang malam tak ajak taklim supaya punya pondasi. Oh, ya, ada juga yang seperti itu. Ya, baik. Lalu bagaimana ini? Maka nanti kita akan bahas itu nomor 2, menepis syubhat. Yang ketiga dari surat Ar-Rum ayat 7 tadi, sebagai dalil dari judul larangan nomor 2 tadi adalah, yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa sih? Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Nah, itu nanti kita akan bahas. Adapun yang terakhir yang nomor 4, ya, yang akan kita bahas berdasarkan Ar-Rum ayat 7 adalah keutamaan menuntut ilmu syar'i. Keutamaan menuntut ilmu syar'i. Baik, sekarang kita akan bahas yang pertama lebih dahulu ya.
berdasarkan Ar-Rum ayat 7, surat nomor 30, Ar-Rum ayat 7. Apa tadi yang pertama? Pelajaran dari surat ini apa? Makna ayat di atas. Baik. Bapak Ibu sekalian, coba bisa diulang lagi Abu Hurairah terjemahannya Ar-Rum ayat 7. Ya, silakan langsung artinya Ar-Rum ayat 7. Silakan. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Baik, mereka lalai. Maka sekarang saya akan jelaskan makna dari ayat ini. Dari beberapa perkataan para ulama. Ya. Yang pertama, makna ayat ini. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sepupu Nabi nih, Ibnu Abbas ini. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini terkenal dengan julukan Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran terbaik di zaman Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Ini kami nukil dalam tafsir At-Tabari. Ya, jadi selain Ibnu Katsir, kita ambilkan kitab tafsir yang lain. Tafsir At-Tabari. Di juz yang kedua, juz 21, halaman 23. Begini katanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu Ar-Rum ayat 7 ini, adalah mereka yang pandai mencari rizki. Mereka pandai mencari rizki. Ya, masih koma ya. Seperti mereka tahu kapan bercocok tanam. Ya, mereka tahu ya kapan saatnya bercocok tanam. Pandai membangun gedung yang mewah, pandai membangun gedung-gedung yang menjulang ke langit, gedung-gedung mewah, ya. Akan tetapi mereka bodoh dalam urusan akhiratnya. Nah, itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mereka ini adalah yang dimaksud dalam ayat ini, mereka yang pandai mencari rizki, mereka tahu kapan bercocok tanam, mereka pandai membangun gedung-gedung yang mewah, ya. Akan tetapi mereka bodoh dalam urusan akhiratnya. Itu nomor satu maknanya. Makna yang kedua, mirip-mirip sih, mirip-mirip. Tetapi ya kita lihat dari beberapa keterangan tafsir ya. Yang kedua adalah saya nukilkan dari perkataan Qatadah radhiyallahu anhu. Kami nukil dalam tafsir Al-Qurtubi. Beda lagi tafsirnya. Kalau tadi At-Tabari, sekarang tafsir Al-Qurtubi. Jilidnya jilid 15. Halaman 235. Apa kata Qatadah? Nah, Qatadah rahimahullah berkata, ya, menanggapi surat Ar-Rum ayat 7. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang pandai dalam urusan perdagangan. Pinter kalau urusan dagang, pandai. Mereka pandai dalam urusan produksi perdagangan. Ya. Bahkan mereka pun juga pandai cara memasarkannya. Marketingnya handal. Ya, pinter. Akan tetapi mereka bodoh dalam urusan kuburannya. Terkait masalah kubur, persiapan kubur, bekal-bekal yang harus kita miliki ketika kita masuk ke dalam kubur, bodoh. Ya, lo memangnya orang itu kalau dikubur butuh bekal? Oh iya, jelas. Karena apa? Karena ini perjalanan panjang ini, bukan perjalanan pendek. Ada orang yang meninggal jutaan tahun yang lalu, sampai hari ini tanggal 24 Oktober 2025, hampir pukul 4 sore, belum terjadi kiamat. Selama itu pula mendekam di dalam kubur menanti kiamat. Sedangkan kita tidak tahu berapa tahun lagi kiamat ini. Bisa jadi kiamat itu datang jutaan tahun lagi, ribuan tahun, ratusan tahun, atau puluhan tahun. Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita tahu perjalanan menanti kiamat ini panjang,
Ibarat kita melakukan perjalanan jauh, bekal yang kita bawa sedikit, ya tentu kita akan tersiksa. Makanya kalau kita tahu akhirat ini panjang, belum nanti hari berbangkit, belum di padang mahsyar, belum nanti yaitu hari penerimaan amal, yaitu kitab penerimaan kitab. Apakah tangan kanan atau ke tangan kiri kita? Itu juga lama. Belum lagi nanti proses melewati sirat, belum lagi ditambah masuk surga atau neraka. Lama ini, panjang. Ya. Makanya kalau bekal yang kita bawa itu cumpon, apa cumpon? Nih pas-pasan, nih kecampuran ya, ada bahasa keledek ya. Pas-pasan ya tersiksa. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla, firman Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah, ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baik, jadi kita lanjutkan. Apalagi kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, hari ini waktunya beramal, belum ada hisab. Tapi nanti esok waktunya dihisab, tidak ada beramal. Hari ini waktunya kita beramal, mengumpulkan bekal, dan tidak ada penghisapan. Tapi nanti hari esok akan tiba satu zaman, satu saat, satu waktu di mana beramal tidak manfaat, tapi sudah waktunya perhitungan amal, hisab. Oleh karenanya, maka mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka perbanyaklah beramal soleh. Betapa banyak di dalam Al-Quran penyesalan orang-orang di akhirat kelak, yang mereka ingin dikembalikan ke alam dunia, hanya ingin beramal soleh. Bayangkan, terlambat. Makanya menyesal itu tidak ada di awal, menyesal itu pasti di akhir. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang itu tadi perkataan siapa tadi nomor 2? Qatadah. Sekarang makna yang nomor 3, kan saya janjikan 4. Nomor 3, saya ambilkan dari seorang ulama tabi'in, namanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Ini kibaru tabi'in, ini ulama besar dari kalangan tabi'in. Berarti kalau tabi'in berarti tidak ketemu Nabi, ketemu sahabat Nabi. Tidak bertemu Nabi tapi ketemu sahabat. Makanya masa kecilnya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau sering mendengarkan khutbahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi beliau lahir, Nabi sudah wafat. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita tabi'in ini ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Nah, saya nukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini yang ma'ruf. Kita semua sering mendengarkan kitab tafsir yang satu ini. Tafsir Ibnu Katsir. Jilidnya jilid yang ke-6. Halaman 356. Apa perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah? Kita dengarkan. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ya, yang dimaksud di dalam ayat ini, maksudnya Ar-Rum ayat 7, maksudnya mereka adalah orang yang pandai dalam urusan dunia. Mereka pandai dalam urusan dunia. Ya. Bahkan ya, saking pinternya ini, saking pandainya, dia mampu mengetahui berat dan kadar emas dengan cukup diletakkan di atas kukunya. Ya. Jadi saking pinternya masalah duniawi, ya, sampai-sampai dia mampu mengetahui berat dan kadar emas, ya, dengan cukup diletakkan di atas kukunya. Jadi dia sudah tahu ini kadarnya berapa gram, emasnya ini kadarnya berapa, ya, tahu. Saking pinternya urusan duniawi. Akan tetapi dia tidak pandai mengetahui tentang sholat. Dia tidak pandai mengetahui tentang sholat.
Ini dalam tafsir Mukatsir. Kalau tadi menurut Ibnu Abbas itu ya urusan akhiratnya bodoh, dunianya pinter. Kalau katanya Qatadah tadi rahimahullah dalam Qurtubi tadi tafsir Qurtubi, mereka pinter perdagangan, pemasaran pinter, tetapi urusan kuburannya bodoh. Ya. Terus kalau ini tidak, kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi mereka pandai urusan duniawi sampai saking pinternya urusan dunia, dia bisa mengetahui kadar emas dan berat emas yang cukup diletakkan di atas kuku jari-jarinya. Dia bisa tahu. Tetapi dia tidak paham urusan sholat. Tidak paham. Rukun sholat itu apa? Syarat sahnya sholat itu apa? Pembatal-pembatal sholat itu apa? Kaifiyah sholat itu apa? Apa bedanya tumak nina dengan khusyuk? Oh, seperti itu. Hal-hal apa saja yang makruh dilakukan di dalam sholat, makruh, dibenci, tapi tidak batal, dibenci. Nah, nggak paham. Nah, makanya, ya ini ayat ini berarti ayat ini Ustaz. Ar-Rum ayat 7 ini kalau mau disimpulkan, ini ayat sindiran Ustaz. Iya. Sindiran bagi mereka yang urusan duniawinya S3 luar negeri, urusan agamanya playgroup atau TK. Ya, nggak paham. Baik, kita lanjutkan. Jadi bukan melarang mengejar mempelajari ilmu duniawi, tidak ya, bukan. Jangan tinggalkan tentang akhirat, ilmu agama. Silakan Bapak Ibu misalnya putra putrinya mau jadi teknokrat yang alim, ngerti Quran, ngerti tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, ngerti tentang apa isi Al-Quran, paham, gitu ya. Mau jadi ekonom, silakan ekonom yang alim. Mau jadi dokter, silakan jadi dokter yang alim, paham, gitu ya. Kenapa? Baik, kita lanjutkan. Ini nomor 4, nomor 3, nomor 4 sekarang. Yang nomor 4, makna dari surat Ar-Rum ayat 7 ini, maknanya adalah, saya nukilkan perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini beliau ini gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Gurunya. Saya nukilkan dalam kitab beliau namanya Tafsir As-Sa'di. Di juz yang keempat. Ya, Tafsir As-Sa'di atau Taisir Karimi Rahman. Nah, itu ya. Seringkali disingkat itu oleh para thalabatul ilm itu Tafsir As-Sa'di. Ya, karena memang penulisnya namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Juz 4 halaman 75. Begini bunyinya, kata beliau rahimahullah. Maksud dari ayat ini, Ar-Rum ayat 7 ini adalah mereka yang pandai membuat atom, ngerti pinter buat atom, ya, listrik bisa, pandai membuat angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, ya, buat pesawat pinter, buat kapal pinter, ya, mobil, kendaraan darat pinter, luar biasa. Listrik atom bisa, ya, sampai nuklir, ya, bisa, ya. Namun mereka lupa dalam urusan akhiratnya, lupa dengan urusan akhiratnya. Baik. Jadi ini adalah materi yang pertama dari pelajaran surat Ar-Rum ayat 7. Ya. Jadi surat Ar-Rum ayat 7 ini mungkin bagi yang baru datang, ya baru menyimak kajian kita, surat Ar-Rum ayat 7 ini adalah dalil dari judul kajian kita pada sore hari ini, larangan nomor 2 seputar ilmu, yaitu menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuninya serta jahil terhadap masalah akhirat. Nah, itu dalilnya Ar-Rum ayat 7. Sekarang kita masuk yaitu yang nomor 2 sekarang. Pelajaran yang nomor 2 dari surat Ar-Rum ayat 7. Yang nomor 2 adalah menepis beberapa syubhat. Nah, itu ya. Memangnya apa Ustadz syubhat yang beredar?
Nah, ini ya. Jadi syubhat yang beredar di antaranya ini ya, saya sebutkan ada 4 saja nih. Ada 4 syubhat yang beredar di masyarakat kita ini, ada 4. Minimal loh ini, minimal. Sebenarnya masih banyak ini, masih banyak. Dan nanti setiap syubhat kita tunjukkan dalil, kita bantah dengan dalil. Ya. Syubhat yang pertama adalah yaitu mengikuti orang-orang pada umumnya. Maksudnya gimana? Mengikuti orang-orang pada umumnya. Maksudnya adalah mereka mengatakan jika anak tidak masuk sekolah umum, anak itu kalau tidak masuk sekolah negeri, sekolah umum, maka tidak dinamakan sekolah. Sekolah itu yang mlebu negeri. Kalau tidak masuk negeri, sekolah swasta, apalagi sekolah agama, mondok apalagi, ya itu sekolah. Ya, cari sekolah itu yang statusnya disamakan. Ya. Terus kalau sekolahannya itu pondoknya tidak bisa keluarkan ijazah, nggak bisa, delek banget, nggak bisa. Ya, nggak bisa cari makan. Mau apa keluar pondok tidak punya ijazah? Ya, nggak bisa makan dan macam-macam. Jadi mereka mengikuti pada umumnya orang. Baik. Ustadz ini ada jawabannya, tepisannya ada. Kita jawab dengan Al-Quran surat Al-An'am 116. Surat nomor 6 Al-An'am ayat 116. Ayo kita dengarkan. Jadi bagi kita Bapak Ibu jangan termakan isu-isu syubhat-syubhat yang tadi saya sampaikan. Ya, jangan dimasukkan pondok, ya dele itu sekolah negeri, kalau bisa cari yang sekolah itu yang statusnya itu macam-macam lah ya, sudah terakreditasi macam-macam sudah, ya. Terus kalau di situ tidak mengeluarkan ijazah, mau cari apa, makan apa nanti anakmu, macam-macam. Jangan termakan. Kenapa? Ingat Al-An'am 116. Apa firman Allah? Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Silakan. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Ulang lagi. dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Sekali lagi. dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Niscaya. mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sudah, nggak usah diambil peduli, lempeng aja terus. Sudah, jangan ikuti isu, jangan ikuti syubhat, jangan ikuti pendapat orang, jangan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, ternyata kalau mau kita lihat realita di masyarakat kita, ternyata banyak sekarang sudah pondok mengeluarkan ijazah. Bahkan kalau tidak, itu ikut kejar paket. Ya kan ada paket apa itu? A, B, B sama C. C. Selesai. Bisa kok. Ya, bisa. Dan alhamdulillah, saya mendengar, kalau nggak salah kemarin saya dapat kiriman video singkat, yaitu mereka yang punya hafalan berapa juz dalam Al-Quran, bisa sekolah ke kedokteran. Bisa. Wah, Masya Allah. Bahkan kalau hafal Quran, itu katanya gimana gitu loh katanya. Ya. Entah itu free atau kesempatan peluang masuknya itu besar atau gimana, sehingga dites hafalan Qurannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa buktinya. Iya. Ini hafal Quran, dokter tapi hafal Quran. Oh, Masya Allah. Keren. Keren. Ya, seperti itu. Sebagaimana para dokter yang hadir pada sore ini. Masya Allah. Rajin taklim. Masya Allah, Masya ya. Allah. Para dokter alim-alim ini. Masya Allah. Amin. Masya Allah, ya mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Itu maksud saya. Silakan mau belajar ilmu duniawi, tapi basicnya jelas, gitu loh. Ya, Jelas. itu. Terus ada lagi yang nomor 2, syubhat nomor 2, isu nomor 2. Apa itu? Khawatir tidak dapat pekerjaan. Khawatir tidak dapat pekerjaan. Lulusan pondok itu tidak dapat kerja, enak nanti. Ya, Allah. seperti itu. Apa ada bantahnya? Ada. Apa bantahnya? Kita bantah dengan ayat Quran. Buka surat 11 Hud ayat 6. Surat 11 Hud ayat 6. Allah Ta'ala berfirman,
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Silakan. Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Ulang lagi, dan tidak ada satupun. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dijamin sama Allah rizkinya. Allah menciptakan manusia, Allah pasti memberikan rizki. Allah tidak zalim kepada manusia. Jangankan kita orang beriman, orang kafir saja dikasih rizki oleh Allah. Orang kafir, ya Allah Maha Rahman, ya, dikasih rezeki oleh Allah. Allah tidak zalim. Makanya nikmat itu kan ada dua, Bapak Ibu sekalian. Nikmat itu yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua. Ada yang namanya nikmat itu nikmat mutlaqah. Ada yang kedua nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat mutlaqah? Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang Allah berikan khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Selain orang beriman, nggak Allah berikan. Tidak Allah berikan. Khusus mereka yang muslim saja Allah berikan nikmat mutlaqah. Contohnya, sebelum tak kasih contoh, nikmat yang satu ini nikmat mutlaqah yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan yang hakiki, yaitu dunia akhirat, terutama nanti di surga. Ya, contohnya apa? Lah, contohnya nikmat mutlaqah ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan sebagai muslim. Loh, nikmat loh sebagai seorang muslim ini. Nikmat ini sebab apa? Sebab Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Selain Islam Allah tidak ridho. Coba, sampai Allah saja pesan wanti-wanti ke kita, wala tamutunna illa wa antum Muslim. Dan janganlah kalian sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim. Islam. Jangankan kita, Nabi siapa ini disebutkan, yaitu siapa ini? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, minta dimatikan dalam keadaan Islam. Loh, memang ada itu dalilnya? Ada. Nabi Yusuf minta dimatikan dalam keadaan Islam. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi Yusuf saja minta kepada Allah agar nanti kalau meninggal, meninggal dalam keadaan Muslim, beragama Islam. Gimana itu doanya Nabi Yusuf? Ada di Quran. Coba dibuka surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat nomor 12, ayatnya 101. Surat Yusuf ayat 101. Surat nomor 12 Yusuf ayatnya ayat 101. Baik, kita dengarkan. Ya, ini doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti ada di bagian akhir itu. Kita dengarkan murotalnya. Surat Yusuf 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nah, itu pada bagian akhirnya. Silakan, nggak apa-apa dibaca dari depan. Wahai Robku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Lanjut. Wahai Robku, pencipta langit dan bumi, Terus. engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Terakhir intinya. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Loh, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Nikmat ini sebagai seorang muslim. Lanjut, teruskan. Dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang beragama Islam dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan tidak akan masuk surga kecuali muslim. Tidak akan masuk surga kecuali muslim. Masya Allah. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Amin. Ya, seperti itu. Memang ada lanjutannya, ilaman Ilaman aba, aba. kecuali orang yang enggan, nggak ingin masuk surga, ya. Alhamdulillah. Siapa orang yang enggan itu? Ketika Nabi ditanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Apa jawaban Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku masuk surga, Amin. dan siapa yang mendurhakaiku itulah orang yang enggan. Nah,
Oleh karena itu, maka kembali ke materi kita. Nikmat itu ada dua, nikmat mutlaqah. Lah kita semua dapat nikmat mutlaqah, dikasih hidayah taufik, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, gitu ya. Baik. Diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk tetap berada di jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Adapun nikmat yang kedua namanya nikmat muqayyadah, terbatas, namanya saja nikmat muqayyad. Nikmat yang satu ini bukan hanya orang-orang beriman saja yang Allah beri. Mereka yang kafir sekalipun dikasih oleh Allah. Dikasih. Lo contohnya apa nikmat muqayyadah ini? Nikmat diberikan pasangan hidup yang baik, yang soleh-soleha, ya, yang cantik, yang tampan, gitu ya. Terus diberikan nikmat memiliki keturunan, itu nikmat muqayyadah. Diberikan kelapangan rizki, ya, diberikan nikmat sehat, namanya orang sehat, bukan hanya orang Islam. Orang kafir banyak yang sehat-sehat, ya, sugi-sugi. Allah tidak zalim, sama Allah dikasih. Bukan hanya orang beriman, mereka orang-orang yang menyekutukan Allah diberi rizki oleh Allah. Jadi nggak perlu takut nggak dapat pekerjaan gara-gara masuk pondok. Rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Jangankan yang berakal, yang tidak berakal rizkinya dijamin oleh Allah. Cacing dijamin rizkinya, cacing. Cacing dalam tanah, nggak punya akal, rizkinya dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Masa kita yang diberi akal oleh Allah tidak diberikan rizki? Oh, diberi rizki, ya, seperti itu. Apalagi ya disebutkan di dalam Al-Quran tentang kunci-kunci rizki, ya. Mafatihur rizq, kunci-kunci, jadi supaya kita mendapatkan rizki dari Allah, rizki yang halalan thayyibah, ternyata ada kuncinya. Apa kuncinya? Ya melakukan amalan-amalan. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, apa kata Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yudraku ma indahu illa bita'atihi. Artinya, sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah. Anak ulang sabda Nabi tadi. Sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu dia peroleh kecuali dengan mentaati Allah. Ya, seperti itu. Baik. Jadi kalau ada orang merasa kok rizkinya itu sempit, seret, ya tolong introspeksi dulu. Mungkin ada ibadahmu yang salah. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi nggak usah khawatir tidak dapat pekerjaan atau khawatir nggak bisa bekerja, ya, dengan memasukkan anak ke ponpes, ya, maka rezeki sudah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan, nomor 3, syubhat nomor 3. Isu nomor 3 yang dihembuskan. Orang Islam itu harus kaya, Ustaz. Orang Islam itu harus kaya. Ya. Jadi orang Islam itu harus kaya. Lah kalau kaya, Ustaz, itu ya bukan masuk ke pondok, Ustaz. Ya. Jadi masuknya itu ya ke sekolah-sekolah favorit, ya, sekolah-sekolah yang keren. Nah, itu baru. Itu kalau masuk pondok kayak susu gitu. Ya, seperti itu. Ya. Gimana cara menepisnya? Gimana cara menepisnya? Oh, cara menepisnya adalah, ya, cara menepisnya adalah yaitu disebutkan di dalam ayat di dalam hadis Nabi. Coba dibuka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dibuka. Nomornya 3158. Oh, kalau orang tahu dalil ini, ya, insya Allah isu itu, ya, syubhat itu akan pupus, akan hilang. Orang kalau tahu dalil ini. 3158. Dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari, betul? Betul. Radhiyallahu an, dia berkata, nanti tolong dibaca bagian bawah, bagian bawah. Saya bacakan dulu teksnya. Ya, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi lal faqra aksha alaikum, walakin aksha alaikum antu besata alaikumud dunya." Coba dicari. Maka demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Ada enggak Ya, kalimat sudah. itu? Ada.
Ada ya? Ada. Ayo baca. Rasulullah bersabda, langsung aja. Rasulullah. Dari Amr bin Auf. Langsung aja. Rasulullah SAW bersabda, silakan. Rasulullah SAW bersabda, maka demi Allah, silakan. maka sungguh demi Allah, Lanjut. bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Bukanlah kefakiran, fakir, kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Jadi Nabi itu tidak bingung, tidak susah, umatnya miskin. Enggak. Aku tidak khawatir kalian miskin. Aku tidak khawatir. Lanjut, teruskan. Silakan. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila kalian telah dibukakan harta dunia, Terus. sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakatuhum. Silakan. Lalu kalian berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Yang tak khawatirkan itu, kata Nabi, menimpa kalian adalah kalau pintu-pintu dunia dibuka, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Lalu dunia kok dikejar? Ya lari. Kan itu. Ya. Dunia itu jangan dikejar. Ya, seperti itu. Ya, ditunggu dan datang. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iso. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi berlomba-lomba dalam masalah duniawi. Seperti itu. Sehingga lanjut. Sebagaimana mereka berlomba-lomba memperebutkannya. Terus. Sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Baik, sebagaimana umat-umat terdahulu binasa. Nah, seperti itu. Makanya dalam hal ini bukan berarti tidak boleh kaya lo ya. Bukan berarti lo ya. Lu silakan jadi orang kaya. Coba-coba dibuka Abu Hurairah. Ya, siap. Ini gawat ini kalau nanti dipahami. Berarti gak boleh sugih. Iya. Boleh. Silakan kaya, silakan. Coba dibuka Ibnu Majah nomor 2141. Ini Bapak Ibu kalau dengar hadis ini, oh ternyata konsepnya kayak gitu. Coba kita lihat ini ya. Ibnu Majah 2141. Ibnu Majah nomor 2141. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb. Dari bapaknya, betul ya? Ya, betul. Dari pamannya. Betul. Ayo baca, silakan. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya, dari pamannya radhiyallahu an, dia berkata, Nah, kita dengarkan. kami sedang duduk-duduk dalam sebuah majelis. Ya, terus. Lalu Nabi SAW datang. Terus. Sementara di kepalanya masih ada sisa air mandi. Lanjut. Sebagaimana kami berkata kepada beliau, Ya, hari ini kami melihatmu tampak bahagia. teruskan. Beliau lantas menjawab, Lanjut. benar. Terus. Segala puji bagi Allah. Lanjut. Setelah itu, orang-orang hanyut dalam perbincangan masalah kekayaan. Terus. Hingga beliau pun bersabda, Ternyata para sahabat juga memperbincangkan tentang kekayaan. Ya, kekayaan. Nabi bersabda, apa kata Nabi? La ba'sa bil ghina limanittaqa wasiha limanittaqa khairun minal ghina watibun nafsi minan ni'am. Silakan baca. tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa. Begini, arti yang betul itu adalah tidak mengapa jadi orang kaya. Kabopo tadi musuhi, asalkan bertakwa. Ya, lah orang kaya tidak bertakwa, ya sudah. Ya, ulang lagi. Tidak mengapa, tidak apa-apa. Silakan. Tidak mengapa bagi orang yang kaya asalkan dirinya bertakwa. Takwa terus lanjut. Dan tidak masalah bagi seorang yang sehat asalkan dia bertakwa. Nggak masalah, orang itu dikasih sehat ya, asalkan dia bertakwa. Lah ini sehat nggak bertakwa, sehatnya tidak dipakai untuk di jalan Allah, sehatnya untuk sesuatu yang tidak manfaat. Nah ini yang nggak boleh. Terus lanjut. Dan bahagia itu bagian dari kenikmatan. Nah, bahagia itu bagian daripada kenikmatan. Ya, makanya dalam hal ini bukan berarti Islam melarang orang untuk menjadi kaya, tidak. Silakan, mau sugih silakan, tapi orang kaya yang bertakwa. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih utama? Menjadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar?
Mana lebih enak? Jadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Kaya yang bersyukur. Kaya yang bertakwa. Kaya yang bertakwa. Bukan, tidak ada pilihan itu. Pilih kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar. Kaya yang bersyukur. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata para alim ulama, sebagaimana yaitu kami menukil keterangan daripada ustadzuna, para asatidzah kita, salah satunya adalah Ustadz Khalid ya Basalama hafizahullah taala dalam channel YouTube. Itu disebutkan ketika ditanya dan beliau menjelaskan tentang keterangan para ulama, mana yang lebih utama, menjadi orang kaya sugih bersyukur atau miskin tapi sabar? Jawabannya adalah kaya yang bersyukur, bukan miskin yang sabar. Lu kok bisa? Orang miskin bersabar selesai stagnan, berhenti kayak apa bisa? Memang harus sabar lah miskin. Iya, Apa? mentak. Betul atau tidak? Betul. Tetapi menjadi orang kaya yang bersyukur banyak opsinya. Banyak. Dengan kekayaannya tadi dia bersyukur, caranya adalah ia gunakan harta itu di jalan Allah, membantu yang lemah. Nah kalau orang miskin, dia nggak punya apa-apa, makanya dia sabar. Tapi kalau orang kaya, dengan hartanya, dia bisa dengan untuk meraih predikat syukur tadi, dia manfaatkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Oh, berarti punya nilai plus. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Islam tidak melarang untuk jadi apa? Kaya. Dan orang kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya apa? Hati. Masya Allah. Amin. Kaya Amin. hati. Amin. Ya, seperti itu. Allah tidak melihat, kata Nabi SAW, Allah tidak melihat wajah kalian. Allah tidak melihat rupa kalian. Allah tidak melihat harta kekayaan kalian. Yang dilihat oleh Allah, yang akan menjadi objek pandangan Allah nanti di hari kiamat, hati dan amalan kalian. Masya Allah. Itu sahih. Masya Allah. Ya, kan banyak orang sekarang itu terlalu memperhatikan masalah tampilan fisik. Ya, yang kurang tampan pergi ke salon, yang kurang glowing ibu-ibu ke salon. Dia lupa untuk menghias hatinya. Makanya ibu-ibu perhatikan yang ada di belakang, perhatikan. Cantik wajah itu biasa, tapi cantik hati itu luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan istri panjenengan semua memiliki kecantikan hati. Amin. Di sini semua. Bukan hanya wajahnya saja, ya, tapi juga amin. Ustadz kalau wajah misalnya enggak cantik loh. Cantik itu dibagi dua. Ada yang menurut ijma, ada yang masih khilafiyah. Iki sing khilafiyah sing ada cantik ijma ada. Sepakat semua orang mengatakan. La haula wala quwata illa billah. Ada yang masih khilafiyah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 4, syubhat menepi syubhat. Isu yang nomor 4. Kemunduran kaum muslimin itu karena faktor ekonomi. Ya, makanya nyekolahkan anak itu yang urusan dunia saja supaya negeri kita tidak mundur, supaya kehidupan dunia ini nggak terbelakang. Ya, seperti itu. Lah ada yang termakan juga. Tetapi bagi kita cukuplah sabda Nabi, silakan dibuka Abu Dawud nomor 3462, 3462. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Umar, ya. 3462. Yap. Ayo. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya silakan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar. Silakan. Jika kalian berjual beli secara cara ina. Baik, apabila jual beli kalian secara ina, maksudnya sistem riba. Lanjut teruskan. Mengikuti ekor sapi. Mengambil ekor-ekor sapi. Ya. Terus waraditum bizar'i. Silakan. Ridho dengan bercocok tanam. Baik, jadi kalian disibukkan urusan dunia lah. Ada yang peternakan, ada yang pertanian.
maksudnya gitu. Wa taraktumul jihad. Silakan. Dan meninggalkan jihad. Apabila kalian jual belinya sudah riba, terus kalian disibukkan dengan ya peternakan, terus kemudian pertanian, bercocok tanam, dan kalian meninggalkan panggilan jihad, kalian tinggalkan. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, sallallahu alaikum dzulan. Silakan. Maka Allah akan menguasakan kehinaan atas diri kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Silakan. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya, Pak, Bu, makanya tidak ada yang namanya kesuksesan, keberhasilan kecuali mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang perang Uhud? Perang Uhud ada 2 episode. Perang Uhud 2 episode. Episode pertama kaum muslimin mengalami kemenangan. Episode kedua kekalahan. Tahu penyebabnya kenapa perang Uhud kalah? Nah, karena tidak mentaati perintah Nabi. Nabi memerintahkan kepada mereka, yaitu yang ahli memanah, nah, untuk tetap tinggal di bukit itu. Ya, bukit apa ini, di bukit itu. Lalu kemudian ya, ternyata mereka tergiur dengan harta rampasan perang. Ya, sehingga mereka turun. Ini yang ada Nabi saja, karena nggak taat, kalah. La haula wala quwata. Yang ada Nabi loh ini, Rasul hidup loh ini, Rasul di tengah-tengah mereka, nggak nurut sama ucapan Nabi, kalah. Karena dimanfaatkan oleh Abu Sofyan kan, waktu itu. Kan waktu itu Abu Sofyan belum masuk Islam. Nanti ujung-ujungnya ini pelaku perang ini masuk Islam. Abu Sofyan masuk Islam. Istrinya Abu Sofyan Hindun yang makan jantungnya Hamzah. Itu ya masuk Islam. Ujung-ujungnya kan gitu. Termasuk yang nombak Hamzah, Wahsy, masuk Islam. Ujung-ujungnya itu nanti. Tapi kan cerita awalnya gitu. Ya, sampai baju besi rangkap 2 yang dipakai Nabi pecah dua-duanya. Nabi terluka parah perang Uhud. Kenapa? Karena nggak taat sama ucapan Nabi SAW. Tetap di tempat kalian. Ya, ternyata turun, nggak taat kan? Ya. Yang Nabi masih hidup saja kalah. Apalagi kita jauh dari masa kenabian. Nggak ada Nabi kita, terus kita nggak taat. Mustahil kita bisa menang. Mustahil kita bisa jaya. Jadi kalau kepingin jaya, kepingin menang, kepingin bahagia, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mentaati Rasul otomatis mentaati Allah. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. An-Nisa ayat 80. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, otomatis orang itu mentaati Allah. Selesai. Ikuti aja petunjuk Nabi. Ya, jangan membuat hal baru yang Nabi tidak pernah ajarkan. Oleh karena itu, maka bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Nabi kalau anak dari dini tidak dikenalkan dengan yaitu hadis, dengan sunnah Nabi, dan itu semua hanya ada di pondok pesantren. Selesai. Itu. Oleh karena itu maka jangan ikuti isu atau syubhat, ya, kemunduran kaum muslimin karena faktor ekonomi. Ya, baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata, kenapa kok jalanan itu sekarang Ustadz kok padat sekali Ustadz, ya macet di mana-mana, jalan sudah dilebarkan masih macet juga. Apa jawabannya? Ini bukan, jangan nyalakan ulil amri, pemerintah setempat, bukan, karena infrastruktur yang tidak bukan. Ini jalanan macet karena riba, banyaknya angsuran tanpa uang muka, debt collector di mana-mana. Banyaknya debt collector di mana-mana karena riba. Makanya kembali ke ajaran Nabi. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bahagia. Amin. Jaminan itu. Amin. Ya, tinggalkan. Ini semua karena riba. Ya, baik. Kita lanjutkan. Rata-rata kan ini karena belum. Ini mestinya dibuatkan underpass. Ya, ini dibuatkan. Meskipun dibuatkan tetap padat
Macet jalanan kenapa? Jawabannya satu, karena riba, banyaknya cicilan tanpa uang muka, kredit motor, kredit mobil, dan seterusnya. Ya, sekarang kita masuk nomor berapa? Nomor 3. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Kan gitu ya, betul ya? Betul Bapak Ibu. Kerangka kajian kita kan itu. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Baik. Saya nukilkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, keterangannya dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya, untuk mengetahui apa itu ilmu syar'i, kan sering kita mengucapkan ilmu syar'i, ya. Maka saya nukilkan dua pendapat ulama. Yang pertama adalah Imam Al-Auza'i rahimahullah, wafat tahun 157 Hijriah. Imam Al-Auza'i rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan definisi ilmu syar'i ini. Ilmu syar'i adalah, kata beliau, al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaisa bi ilmin. Nah, itu jelas itu. Apa artinya? Ilmu syar'i itu adalah apa yang datang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berasal datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang datang dari selain mereka bukanlah ilmu. Yang bukan dari sahabat itu bukan ilmu. Ini kata Imam Al-Auza'i rahimahullah. Semua yang datang pokoknya ada qala Allah qala Rasul, ya itu sudah. Ya itulah ilmu. Nah, ya, baik. Terus ini menurut Imam Al-Auza'i rahimahullah. Sedangkan yang kedua menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mayoritas di negeri kita mazhabnya Syafi'i. Nama beliau aslinya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat tahun 204 Hijriah. Ya. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Bapak Ibu. Gaza, Palestina. Syafi'i. Dan dia diantarkan ibunya untuk belajar ke Imam Malik. Ya. Imam Syafi'i ini umur 10 tahun hafal Quran. Bapak Ibu tahu umur 17 tahun Imam Syafi'i ini menjadi qadhi. Apa qadhi? Hakim. Yang memutuskan perkara besar di kalangan para ulama. Umur 17. Anak kita umur 17 itu sekolah level kelas berapa itu? SMA kelas 2. SMA kelas 1. Ya. Kelas 2. Kelas 2. SMA kelas 2. SMA kelas 2. Itu anak kita main layangan game online. Imam Syafi'i hakim. Memutuskan perkara besar. Mereka umur 10 sudah hafal Quran. Cerdas memang. Satu-satunya imam mazhab yang nasabnya ketemu ke Rasulullah, Imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'i, yang lain enggak. Kalau bin ketemu langsung Abdul Muthalib, ketemu kakeknya Nabi, ketemu ke Rasulullah, ketemu. Lah beliau ini berkata terkait ilmu syar'i. Apa kata beliau? Ilmu syar'i itu adalah al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Oh, jelas sekali. Ya. Lihat ini, Imam, mestinya perkataan ini disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Ya, apa yang dikata Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, ilmu syar'i itu adalah ilmu yang tercantum di dalamnya, qala haddatsana, berkata ya haddatsana dari kami dan seterusnya, telah menyampaikan hadis kepada kami. Jadi intinya ilmu itu isinya adalah ya isinya firman Allah, sabda Nabi, perkataan sahabat, asar. Ya, qala Allah qala Rasul wa qala sahabat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang dikatakan oleh para sahabat, yang dipahami oleh para sahabat. Terus beliau mengatakan, adapun selain itu hanyalah was-was, bisikan dari syaitan.
Subhanallah. Ini mestinya disampaikan kepada mereka. Sebab mereka kalau kita kasih tunjukkan dalil, ini loh Pak, sekali dalil-dalilan. Loh, Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu adalah dalil. Ya. Tapi mereka menolak kati dalil-dalilan, Miss. Ya. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh. Ya, wong orang kafir saja dimintai oleh Allah dalil untuk membuktikan kalau mereka itu katanya masuk surga. Ada loh dalam Al-Quran, saya tunjukkan surat Al-Baqarah. Jadi orang Yahudi mengatakan kami masuk surga. Nasrani mengatakan kami penghuni surga. Apa kata Allah? Katakan Muhammad kepada mereka, mana dalilmu? Mana buktimu kalau kalian ini bakal mlebu surga? Lu itu ada tahu Ustaz ayatnya? Ada. Buka Al-Baqarah 111. Ada. Yahudi mengatakan ya kami masuk surga. Al-Baqarah berapa tadi? 111. Al-Baqarah mudah-mudahan benar. Betul, tunjukkan bukti kebenaranmu. Betul. Ya. 111. Yuk kita dengarkan ya ayatnya ya, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 111. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah perintahkan, tunjukkan bukti kalian, dalil kalian, alasan kalian, kalau kalian ini penghuni surga. Ayo baca 111. Dan mereka, kaum Yahudi dan kaum Nasrani berkata, Apa kata mereka ahlul kitab? tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Gak bisa masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ya, seperti itu. Sama dengan orang yang mengatakan gak iso mlebu surga. Ya, kecuali anak cucu Rasul. Gak bisa masuk surga kecuali yang sudah mencium tangan saya. Ya Allah. Ya. Ini anak cucu Rasul harus bolak-balik lagi menciumnya. Ya, seperti itu. Terus lanjut. Itu hanya angan-angan mereka. Baik, katakan Muhammad. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu. Mana dalilmu? Qul burhanakum. Ya, apa ini? Qul hatu burhanakum. Silakan. Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Kalau memang ucapanmu itu tadi benar, tidak bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya, keterangannya? Oh. Nabi aja disuruh minta dalil, lah kok ini kita sampaikan dalil, kati dalil-dalilan. Astagfirullah. Sopo iku? Baik, ya harus sabar. Ya, seperti itu namanya sesama muslim. Ya, doakan terus agar mendapatkan hidayah. Ya, kita berdoa supaya kita juga dapat hidayah taufik dan semuanya kaum muslimin mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Terus sekarang materi nomor berapa? Nomor 4. Definisi ilmu syar'i sudah ya, yang dimaksud ilmu syar'i sudah. Intinya itu, ilmu syar'i itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Jadi kalau masih ada orang yang mengatakan dalam ceramahnya entah khutbah Jumat, Bapak-bapak sekalian para kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh teori Darwin. Loh, ini bukan dalil ya. Seperti itulah yang dikatakan oleh Karl Marx. Ya. Sopo Karl Marx ini? Sahabat bukan, tabiin bukan. Ya. Kenapa Anda tidak membawakan firman Allah, hadis Nabi, sahabat? Ya, seperti itu. Sampai saya pernah diceritai seorang ustadz. Ya, seorang ustadz cerita. Ya. Beliau ini mengambil kalau nggak salah S2 di negeri kita. Terus kemudian beliau disuruh buat tesis atau apa sudah yang isinya yang tercantum di dalam tesis itu ya, karyanya itu qala Allah qala Rasul sahabat. Qala Allah qala Rasul qala sahabat. Apa kata dosennya? Saya nggak sebut nama kampusnya ya. Silakan ditanyakan ke ustadznya sendiri beliau. Sering kok isi kajian di masjid-masjid kita sering. Ngambil S2. Lalu kemudian apa kata dosennya? Ini kok dari awal Allah berfirman, Nabi bersabda, perkataan sahabat. Apa nggak ada yang lain? Lu. Ya, coba coba direvisi lagi. Loh, jelas ini menurut Allah, firman Allah, hadis Nabi.
Sampai kayak gitu. Ya, padahal itulah yang namanya Islam itu dalil. Islam ini bukan agama opini. Islam ini agama wahyu, bukan agama logika. Makanya tidak ada dalil yang mengatakan ad-dinu akal. Agama itu akal. Itu hadisnya nggak sahih. Nggak sahih. Agama ini dalil. Wong sampai-sampai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, andai kata agama ini adalah akal, produk rasio, produk logika, niscaya orang yang safar, melakukan perjalanan jauh dan ingin berwudu, niscaya mereka mengusap khufnya, sepatunya bagian bawah, bukan bagian atasnya. Jadi kalau panjenengan musafir sekarang wudu lalu melakukan perjalanan jauh, tentunya kan kita tertidur di kendaraan. Nah, tidur itu kan pembatal wudu. Nanti begitu nyampe di rest area, kita kan pengen sholat, maka tidak usah lepas kaos kaki atau lepas sepatu. Maka wudu cukup diusap. Lah yang diusap bagian atas sepatu, bukan bagian bawah. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, andai kata agama itu akal, mestinya yang diusap bagian mana? Bawah. Bawah, karena yang kotor itu Bawah. Tapi yang Nabi menyuruh bagian atas. Berarti agama ini bukan produk logika. Ya, seperti itu. Baik, wong Nabi saja ketika didatangi utusan oleh utusan orang-orang musyrikin Mekah, kan orang-orang musyrik Mekah mereka sudah kehilangan apa ini ya, cara berpikir sudah mentok, ini sudah mentok. Lalu mereka meminta kepada rahib-rahib Yahudi, ya, minta pertimbangan. Terus oleh orang rahib Yahudi, nah dasar Yahudi licik, ya kurang ajar Yahudi. Dia bilang kepada orang-orang musyrikin Mekah, gini aja, mereka tahu sebenarnya bahwasanya Nabi akhir zaman, Nabi penutup itu yang benar. Yang kalian usir dari kota kalian, itu yang benar, itu yang hak. Sampai-sampai nanti tak tunjukkan dalam Al-Quran, Yahudi dan Nasrani mengakui arah kiblat yang benar itu menghadap ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Itu yang benar, itu ada dalam Al-Quran. Tapi mereka menutupi kebenaran. Itu ada di surat Al-Baqarah juga. Kembali ke cerita tadi. Gini, kalian pergi ke Madinah, pergilah kalian ke Madinah. Iya. Terus kemudian diutus oleh beberapa tokoh gitu ya. Tanyakan kepada orang yang mengaku Nabi. Tanyakan. Satu, tanyakan kepada dia tentang yaitu ruh. Sebelum masalah ruh ini. Tanyakan kepada dia tentang siapakah pemuda yang tidur di dalam gua ratusan tahun. Berarti dia kan tahu jawabannya. Oh, disuruh nanya. Dia tahu siapa pemuda-pemuda itu yang tidur dalam gua ratusan tahun. Tanyakan siapa. Yang kedua, tanyakan kepada dia siapakah laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau pertanyaan pertama itu maksudnya Ashabul Kahfi. Tidur dalam gua kan 309 tahun. Ya. Itu kan. Terus yang kedua tanyakan siapakah laki-laki yang melakukan perjalanan keliling dunia. Siapa laki-laki itu? Dia tahu sebenarnya Yahudi ini jawabannya. Maksudnya Zulkarnain. Zulkarnain. Itu ada di surat Al-Kahfi. Baik. Dan yang ketiga, tanyakan kepada dia, apa itu ruh? Ruh itu kayak apa yang ada di dalam tubuh kita ini? Kalau dia bisa menjawab, maka ikuti agamanya. Baik. Bawa. Ya, bekal 3 pertanyaan. Sampai ketemu Nabi, disodorkan kepada Nabi, pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Apakah dijawab sama Nabi? Tidak. Nabi mengatakan, besok tak jawab. Besok aku jawab. Tapi Nabi lupa tidak mengucapkan insya Allah. Makanya besok malaikat Jibril tidak turun. Pak, Bu, maaf ya, maaf. Sebelum ini tak lanjutkan ini. Sebentar lanjutkan. Sekelas Rasulullah, sekelas Nabi tidak menyandarkan kepada Allah, maka hajatnya tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, tidak bersandar kepada Allah. Tidak mengucapkan insya Allah saja nggak dikabulkan. Sampai akhirnya muncullah tudingan dasar pendusta. Ngaku Nabi, ternyata dia nggak bisa jawab. Janjinya dia pembual, ingkar janji. Nabi sedih. Turun Al-Kahfi ayat 6. Buka Al-Kahfi ayat 6. Nabi sedih karena diolok-olok. Ya,
Nabi sedih. Al-Kahfi ayat 6, silakan. Silakan. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Nah, setelah mereka berpaling, rupanya kau sedih. Lanjut teruskan. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian turun lagi firman Allah Ta'ala, surat Al-Kahfi, yaitu ada di ayatnya ayat 23. Baca. Dan 24. Al-Kahfi 23 dan 24. Allah berfirman, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا. silakan. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Jangan seperti itu. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Terus ayat 24. Kecuali dengan mengatakan, Apa itu? insya Allah. Baik, saya mau tanya. Kapan insya Allah itu kita baca? Lafaz insya Allah. Kapan saja? Insya Allah kita baca. Ayo. Kapan? Yang pertama ketika berjanji. Itu ya. Insya Allah. Yang kedua. Menjenguk orang sakit. Labasa tauhur. Insya Allah. Betul atau tidak? Betul. Insya Allah itu dibaca. Betul. Seperti itu. Ada lagi, satu lagi. Kapan? Insya Allah itu dibaca, yuk. Ya, ziarah kubur. Assalamualaikum. Ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu bikum lahikun. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Itu kan doa ziarah kubur, ucapan salam. Baik, jadi masih ada ya beberapa. Nah, terus kemudian lanjut. Dan ingatlah kepada Tuhanmu. Silakan. Dan ingatlah kepada Tuhanmu Apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. akhirnya turun jawabannya di surat Al-Kahfi. Nomor 1 dan nomor 2 ada di surat Al-Kahfi. Pertanyaan nomor 3 ada di surat Al-Isra ayat 85. Untuk nomor 1 itu ada di ayat 25 Al-Kahfi. Pemuda yang tidur 309 tahun. Maksudnya Ashabul Kahfi. Baca ayat 25-nya. Baca Al-Kahfi 25. Ayo. Al-Kahfi 25. Ayo cepat dikit. Siap. Cepat dikit maghrib ini. Iya, siap. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Baik, berarti berapa? 309. Untuk yang nomor 2 yaitu Zulkarnain, ada di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Zulkarnain. Yang ketiga Al-Isra, buka surat 17, geser aja ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Silakan. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Ayat 85 ini, surat Al-Isra ayat 85. Ini jawabannya. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Jawab Muhammad. Berarti nunggu dari langit. Nabi tidak beropini. Makanya Islam ini agama dalil. Untuk jawab itu nunggu wahyu. Bukan opini. Makanya Ustadz nggak boleh beropini. Jadi kalau ditanya jamaah, Ustadz ini hukumnya apa? Kalau menurut saya, opini berarti. Menurut saya nggak boleh. Dia harus katakan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Menurut hemat saya ya, opini. Nggak boleh. Ya, dia harus cantumkan di mana itu dalilnya. Nah, itu ya. Baik. Tapi ada juga yang berbicara miring. Ngaji kok titik-titik dalil. Ya wajar lah. Terus lanjut. Silakan. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Nah, terus kan? Sedangkan kamu diberi pengetahuan tentangnya hanya sedikit. Nah, kalian diberi ilmu itu tentang ruh itu sedikit. Lah, masalah ruh ini informasi yang kita dapatkan itu sedikit. Maka jangan keterlaluan ketika berbicara tentang ruh. Yang kita ketahui, ya sudah itu aja. Adapun yang tidak kita ketahui, maka tidak usah berlebihan.
Contohnya Ustadz kok ngomong nggak usah berlebihan membahas masalah ruh. Apa ada di masyarakat? Ada. Mereka berlebihan dalam masalah ruh. Contohnya, seperti mereka meyakini ruh itu kalau Ramadan, mau Ramadan, pulang ke rumah. Makanya ziarah. Kan gitu ya. Nanti kalau Idul Fitri, pulang mereka. Ya, makanya saya ziarah lagi. Jadi mau Ramadan ziarah itu jemput. Mau Idul Fitri ziarah lagi ngantarkan. Jadi antar jemput. Ruhnya Nabi Muhammad datang. Ya, termasuk ruh Nabi Muhammad SAW datang ke sebuah acara. Oh, seperti itu. Termasuk ruh pamitan. Ya. Terus ruh penarwah penasaran. Termasuk juga yaitu 40 hari orang yang setelah meninggal 40 hari, maka mereka akan datang pamitan mengelilingi rumah itu. Mau pamitan. Makanya sama keluarganya ditunggui. Bahkan dibuatkan makanan kesukaannya si mayit semasa hidupnya di dunia. Jadi kalau dengar suara gelodak, Assalamualaikum. Ya Allah. Ya. Ibu ridho nak, mudah-mudahan kondok kono enak nak. Ya, padahal gelodak itu kucing sama. Jadi nggak ada yang kayak gini nih, berlebihan. Lah terus yang kita tangkap itu apa? Ruh ini mereka ada di alam ruh, alam barzah itu ada. Ruh ini mereka tidak bisa kembali ke alam dunia, itu ada dalilnya. Apakah ruh bisa bertemu dengan mereka yang telah wafat sebelumnya? Bisa. Ada dalilnya itu. Kitabnya ada, Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi ruh yang datang itu ketika dia datang di alam roh, lalu kemudian ditanya oleh roh yang meninggal lebih dulu, ya, bagaimana keluargaku setelah aku tinggalkan. Jadi dia menanyakan istrinya, dia menanyakan suaminya, anak-anaknya, seperti itu. Maka kata malaikat si pembawa roh yang baru datang ini, baru dicabut nyawanya ini, maka kata malaikat, biarkan, jangan kalian cerca dengan pertanyaan. Dia telah mengalami kesulitan di dunia, biarkan tenang. Terus kemudian katanya si roh yang baru datang, jawab, apa katanya? Dia meninggal lebih dulu daripada aku. Apakah kalian tidak ketemu dengan mereka? Malaikat menjawab, dia sudah mendapatkan azab kubur. Makanya tidak bisa ketemu. Jadi yang ketemu di alam ruh itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau mendapatkan azab kubur, maka nggak bisa ketemu. Lah apakah azab kubur itu permanen atau semi permanen, Ustaz? Ya. Ada azab kubur itu yang permanen, ada. Mulai dikubur sampai hari kiamat, lanjut masuk neraka. Terus. Siapa Ustaz? Surat Al-Mu'minun, surat Ghafir, Fir'aun. Fir'aun, Allah sebutkan Fir'aun itu pertama kali dia mati diadab terus sampai hari kiamat. Begitu pengadilan dibangkitkan, pengadilan langsung masuk neraka. Nyambung lagi. Itu Fir'aun. Ada di surat Ghafir itu, surat nomor 40. Adapun ada yang semi permanen. Lu semi permanen gimana? Buka surat nomor 6 Al-An'am. Kita tutup ini ya sampai sini ya karena waktunya. Berarti tinggal satu materi kita ini tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i. Coba dibuka surat Al-An'am ayat 160. Coba 160. 160. Ya. Siap. Sudah. Siap dibaca. Ya. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Belum poinnya. Terus. Dan barang siapa berbuat kejahatan. Ulang lagi. Dan barang siapa berbuat kejahatan. Akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Maka berdasarkan ayat ini kata para alim ulama, mereka muslim yang masih muslim tapi berzina, muslim tapi mencuri, muslim tapi menghibah, membicarakan aib orang. Tapi dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bahkan qiyamul lail juga, hatam Quran bolak-balik, tapi riba, suka namimah, maka dibalas kejahatannya sesuai dengan, yaitu setimpal dengan kejahatannya. Setelah itu dia mendapatkan nikmat kubur. Lah berapa lamanya balasannya hanya Allah yang tahu. Jadi berarti tidak permanen. Yang permanen itu cuma 3 orang. Orang kafir, orang musyrik, sama
munafik. Munafiknya munafik i'tiqad, munafik yang besar, bukan munafik amali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Ya, baik. Insya Allah bulan depan ya, berarti Jumat pekan keempat, saya akan melanjutkan tinggal 1 poin saja, yaitu keutamaan menuntut ilmu syar'i. Nah, itu banyak itu keutamaannya. Kalau nggak salah totalnya ada 15 keutamaan, bahkan lebih. Nah, lebih ya, insya Allah. Baik, kita tutup karena waktunya mendekati maghrib, persiapan ya, kita akan beranjak untuk menuntut ilmu di masjid Muhajirin Puri Indah, insya Allah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.